Monster bertentakel yang baru muncul itu ukurannya benar-benar gila. Nggak cuma satu, tapi puluhan tentakel besar langsung muncul dan menyerang dinding kota dari segala arah, ngincer semua meriam pelindung dalam satu waktu. Zhou Yi yang ada di situ cuma bisa menggertakkan gigi, nggak bisa ngapa-ngapain selain nonton monster itu ngamuk dan ngacak-ngacak pertahanan mereka. Dalam sekejap, tentakel-tentakel itu menghantam keras, ngebuat Zhou Yi terpental dan bahkan menjatuhkan Aileen dari atas tembok. Untungnya, Zhou Yi berhasil menggunakan kemampuan lengan panjang milik monster untuk nangkep Aileen sebelum dia jatuh ke bawah. Tapi dari posisi mereka tergantung di tengah tembok, mereka cuma bisa lihat semua meriam pelindung dihancurin satu persatu. Semua alat pertahanan kota benar-benar rata dalam hitungan detik. Belum sempat bangkit, dari balik asap muncul sosok monster utama. Makhluk raksasa mengerikan yang kulitnya pucat keunguan, matanya nyala ungu terang, dan mulutnya penuh gigi setajam pisau. Wujudnya mirip cacing raksasa bersisik dengan banyak tangan bercakar. Monster ini berdiri di atas tembok kota kayak nggak ada yang bisa nyentuh dia. Matanya muter ke segala arah, ngebawa aura haus darah yang bikin bulu kuduk berdiri. Zhou Yi dan Aileen langsung lompat bareng ke arah kepala monster itu, berusaha nyerang pakai semua kekuatan. Aileen pakai teknik es, sementara Zhou Yi ngeluarin tombak hasil mutasi. Tapi sayangnya, serangan mereka nggak ngaruh sama sekali. Monster itu bahkan nggak goyang sedikit pun. Zhou Yi makin panik, langsung nyoba nyerang bagian matanya yang dianggap titik lemah. Tapi tetap aja, nggak ada hasil. Bahkan matanya aja nggak tergores sedikit pun. Monster itu malah makin brutal. Dia langsung menggigit tembok kota dengan taringnya yang tajam, dan dalam sekali gigitan, sebagian besar tembok langsung hancur parah. Aileen sadar, kalau ini terus berlanjut, tembok kota bakal roboh total dalam waktu dekat. Saat monster itu bersiap nyerang lagi, tiba-tiba muncul seseorang yang nggak dikenal, datang bawa palu merah besar, dan langsung menghantam kepala monster itu. Hasilnya, monster raksasa itu terpental. Serangan orang itu jauh lebih efektif dibanding serangan Zhou Yi dan Aileen yang sebelumnya nggak berdampak sama sekali. Zhou Yi dan Aileen langsung melongo kaget. Sosok misterius itu berdiri dengan gagah, dan Aileen langsung sadar siapa dia, Kapten He Lingxiao, pemimpin tim satu pasukan pemusnah. Salah satu petarung terkuat kedua setelah Komandan Korai sendiri. Begitu Aileen menyebut nama Kapten tim satu pasukan pemusnah, He Lingxiao, Zhou Yi langsung bengong. Dia nggak nyangka kalau pria kurus lusuh yang kelihatannya kayak om-om kurang darah itu ternyata adalah kapten legendaris yang selama ini cuma jadi nama di balik cerita perang. Tapi Aileen dengan yakin menyebut kalau kaptennya itu adalah salah satu yang terkuat, cuma kalah sama Komandan Korai. Dan alasan kenapa penampilannya kelihatan begitu lemah. Karena kemampuan utamanya adalah mengendalikan darah, dan itu ngebuat dia kena anemia kronis karena terlalu sering maksa tubuhnya bertarung di garis depan. Sementara itu, Kapten He Lingxiao mulai gerak. Dia ngumpulin darah dari monster di sekitarnya, terus membentuknya jadi puluhan tangan raksasa berwarna merah menyala. Tangan-tangan itu langsung meluncur menghantam monster besar di depannya dari berbagai arah, bikin tubuh makhluk itu bergetar kesakitan, bahkan sampai memuntahkan darah. Monster itu nggak tinggal diam. Belasan tentakelnya diluncurkan langsung ke arah sang kapten dengan kekuatan brutal. Zhou Yi panik karena He Lingxiao nggak kelihatan coba menghindar, tapi Aileen tetap tenang. Dia yakin, serangan sebesar itu masih belum cukup buat nyentuh kaptennya. Dan bener aja, saat debu menghilang, sosok He Lingxiao masih berdiri tegak, bahkan bisa nahan semua tentakel itu cuma dengan satu tangan. Dia lalu memutar tangannya pelan, dan dari bawah, sebuah palu darah raksasa muncul, menghantam kepala monster dari atas. Palu itu langsung berubah bentuk jadi palang penjagal, menjepit kepala monster ke tembok kota, bikin makhluk itu lemas, hanya bisa meraung kesakitan. Tapi kapten belum selesai. Dia menggigit jarinya sendiri sampai berdarah, lalu memanggil seluruh darah dari prajurit dan monster yang sudah gugur. Semuanya menyatu, membentuk pedang darah besar di tangannya. Dengan tatapan dingin, dia menyampaikan rasa hormat dan janji balas dendam atas pengorbanan semua yang sudah mati di medan ini. Dan dengan satu ayunan, kepala monster raksasa itu dibelah jadi dua. Zhou Yi cuma bisa berdiri kaku, matanya membelalak melihat kekuatan luar biasa itu. Sementara Aileen tersenyum bangga, karena kaptennya benar-benar mewujudkan arti dari kekuatan mutlak. Setelah semuanya selesai, hujan darah mulai turun perlahan. He Lingxiao batuk-batuk sedikit, tapi tetap berdiri tegar.
Dia menatap Aileen dan menyebut kalau para pasukannya sudah membuktikan diri. Bahkan di momen genting, mereka tetap berdiri tanpa rasa takut. Aileen cuma nyuruh kaptennya buat obatin luka di jari karena tadi sempat gigit sendiri pas aktifin teknik terakhirnya. Tapi kaptennya malah santai, bilang itu cuma efek samping dari pemanasan yang terlalu semangat. Mereka berdua ngobrol santai seolah tadi bukan habis bunuh monster kelas kakap. Zhou Yi hanya melihat dari jauh dengan perasaan campur aduk, kagum, minder, dan tekad yang makin kuat. Dalam hatinya, dia sadar kalau jarak antara dirinya dan para kapten itu masih jauh. Dia harus terus berkembang. Dan di saat yang sama, dari langit terdengar suara mendesis, ratusan jumlahnya. Zhou Yi menoleh ke atas dan melihat puluhan pesawat datang, masing-masing membawa sebuah kotak misterius. Sesuatu yang baru telah tiba. Dari langit yang mulai cerah, puluhan pesawat tiba-tiba membuka kargonya dan menjatuhkan beberapa kotak logam besar tepat di depan Zhou Yi. Saat debu mulai turun, muncullah robot-robot perbaikan yang langsung aktif dan bergerak otomatis menuju tembok kota yang hancur. Dari belakang, Zhongze datang menaiki salah satu robot, dan dengan bangga mengumumkan kalau semuanya sekarang bisa diserahkan pada teknologi keluarga mereka. Seluruh sistem pertahanan kota Minghai ternyata memang dibangun oleh grup teknologi Zhong, dan robot-robot ini dijamin bisa memperbaiki semuanya sebelum matahari terbit. Zhou Yi yang ngelihat kerja robot-robot itu cuma bisa melongo. Perbandingannya dengan tempat dia dulu tinggal kayak langit dan bumi. Rasanya, markas lamanya beneran kayak kampung halaman zaman purba. Gak heran kalau semua orang berebut pengen pindah ke kota Minghai. Tapi kesibukan mereka sebentar aja. Dari kejauhan, Kapten He Lingxiao memanggil dan memerintahkan Zhou Yi dan Aileen buat ikut melapor ke Dewan Tertinggi. Zhongze juga diminta ikut. Zhou Yi sempat ragu karena dinding kota masih dalam proses perbaikan, dan kalau mereka semua pergi, bisa jadi monster datang lagi. Tapi sang kapten tetap tenang. Dengan gaya khasnya yang santai dan percaya diri, dia bilang kalau keberadaan 1-2 orang gak akan ngubah apapun. Bahkan kalau monster datang lagi, dia malah senang, biar sekalian dibantai. Zhou Yi akhirnya mengangguk. Dia tahu, orang seperti Kapten He Lingxiao gak akan ngomong besar tanpa alasan. Di tempat berbeda, di dalam gedung parlemen kota Minghai, Aileen mulai menyampaikan laporan resmi. Dia menjelaskan kronologi kejadian, bagaimana Kapten He Lingxiao datang tepat waktu dan menghabisi monster raksasa yang sempat bikin kekacauan. Dia juga melaporkan kalau robot-robot dari grup teknologi Zhong saat ini sedang bekerja untuk memperbaiki kerusakan di tembok kota. Setelah laporan itu selesai, giliran kepala keluarga Zhong, yaitu Zhong Shiwei, bicara. Dia menjelaskan bahwa akar masalah dari kekacauan ini adalah sabotase sistem energi inti yang bikin pertahanan kota gagal bekerja. Untungnya, setelah pasokan energi dipulihkan, semuanya bisa jalan lagi. Dia juga mendesak Dewan Tertinggi buat segera menyelidiki kasus ini. Tapi sebelum diskusi lanjut, Bai Zhenting, kepala intelijen, menyela. Dia bilang kalau ada hal yang lebih penting buat dibahas saat ini. Zhong Shiwei langsung ngerasa kesal, karena jelas banget mereka lagi berusaha mengalihkan isu dari kegagalan pertahanan. Sengketa makin panas sampai akhirnya Tai Xia Yuze, kepala gereja kekuatan supernatural, turun tangan. Dia minta semuanya berhenti debat dan fokus ke masalah besar. Kemunculan abis tingkat A yang sangat mendadak. Kapten Korai lalu menjelaskan bahwa pasukan elit sudah siap diberangkatkan, termasuk pasukan pemusnah. Tapi, dia juga kasih tahu kalau ada kejadian mendesak lain. Sebuah rekaman ditampilkan, video warga yang terjebak dan minta tolong karena Institut Penelitian Nomor 12 diserang monster. Zhou Yi sempat heran, karena baru pertama kali dengar nama tempat itu. Aileen pun menjelaskan bahwa Institut Nomor 12 adalah fasilitas riset super rahasia milik keluarga Zhong. Bahkan dia sendiri nggak tahu risetnya tentang apa. Kakak dari Zhongze adalah kepala penanggung jawabnya. Zhou Yi tambah kaget waktu tahu tempat sepenting itu nggak ada di dalam kota. Ternyata dulunya memang mau dibangun di dalam, tapi Dewan Kota menolaknya karena dianggap terlalu berisiko, dan akhirnya dipaksa pindah keluar tembok. Zhou Yi langsung curiga. Ini pasti ada yang sengaja bikin begini. Zhongze langsung panik dan nanya apakah sudah ada peringatan evakuasi. Sayangnya, Komandan Korai bilang, karena serangannya terlalu mendadak, hampir semua orang di dalam institut terperangkap. Rencananya, Korai mau menunda misi penaklukan abis dan kirim He Lingxiao untuk memimpin tim penyelamatan. Tapi rencana itu langsung ditolak mentah-mentah oleh Tai Xia Yuze. Menurutnya,
Energi dari Abyss makin meningkat dan kalau nggak segera diberesin, akibatnya bisa makin kacau. Korai tetap mencoba ngasih alternatif. Dia minta supaya kapten dari tim 2 aja yang dikirim ke misi penyelamatan, biar pasukan utama tetap bisa jalan. Tapi langsung ditolak lagi oleh Byzantine. Katanya, jumlah Awakener tingkat 1 yang mereka punya masih belum cukup untuk misi skala ini. Jadi nggak bisa sembarang ngurangin 1 orang pun dari tim utama. Suasana rapat makin panas. Komandan Korai yang kesal akhirnya meledak juga. Bilang kalau dulu mereka yang maksa institut dibangun di luar kota, dan sekarang malah mereka juga yang nyuruh biarin orang-orang itu mati. Ketua Dewan Kota, Luo Wei Olof, lalu bicara dengan nada politis. Dia bilang kalau mengalahkan penguasa Abyss jauh lebih penting. Dan dengan tegas mengakhiri diskusi, pasukan penakluk harus tetap berangkat sesuai rencana. Tapi semua orang tahu, di balik wajah tenangnya, Olof punya dendam pribadi. Dulu dia pernah ngajak keluarga Zong gabung ke pihaknya, tapi ditolak mentah-mentah. Sekarang, dia ngelihat ini sebagai momen buat balas dendam politik. Zhou Yi, yang dari awal cuma duduk diam sebagai outsider, akhirnya angkat suara. Dia paham maksud dari semua yang dibahas barusan. Intinya, nggak ada satupun dari mereka yang niat bantu orang-orang di institut. Semua langsung terdiam saat Zhou Yi berdiri. Dengan tatapan tajam dan penuh tekad, dia menyatakan bahwa kalau nggak ada yang mau bergerak, maka dia sendiri yang akan pergi. Beberapa waktu setelah rapat yang penuh konflik, sebuah pesawat tempur terbang rendah menuju lubang Abyss yang menyala merah di kejauhan. Di dalamnya, Zhou Yi dan Aileen berdiri di samping kendaraan baja bersenjata berat. Aileen dengan nada tegas menjelaskan bahwa seluruh kekuatan tempur pasukan pemusnah akan fokus menaklukkan Abyss kali ini. Artinya, misi penyelamatan Institut nomor 12 hanya bisa dipimpin oleh Zhou Yi. Mereka tidak akan bisa memberi bantuan lebih. Zhou Yi menutup matanya sejenak, mengingat kembali keputusan besar yang dia ambil di depan Dewan Kota. Meski Dewan sudah menolak misi penyelamatan, Zhou Yi bersikeras untuk tetap pergi. Dia belum resmi menjadi bagian dari pasukan pemusnah, jadi tidak ada yang bisa melarangnya. Dan lebih dari itu, komandan utama bahkan sudah membantu mereka menyelinap lewat jalur udara untuk menghindari sisa monster yang masih berkeliaran di darat. Itu saja sudah jadi pertolongan besar. Aileen juga menginformasikan bahwa tim penyelamat yang ikut kali ini semuanya adalah relawan. Zhou Yi pun menoleh ke belakang, melihat wajah-wajah yang bersedia bertaruh nyawa bersamanya. Zhongze yang cemas soal kakaknya, 2 peserta dari kompetisi sebelumnya yang dulu sempat meragukan Zhou Yi, dan Lu Yao, gadis kuat yang pernah dia temui di latihan dalam Abyss. Zhou Yi menatap mereka, mengingatkan bahwa misi ini jauh dari sekadar menjaga tembok kota. Mereka nggak tahu seberapa berbahaya situasinya nanti, tapi reaksi anak-anak itu tegas. 2 peserta yang dulu sempat meremehkannya, sekarang dengan yakin bilang kalau mengikuti Zhou Yi adalah pilihan terbaik. Bahkan Lu Yao juga menyebut dia masih berhutang nyawa. Tak lama kemudian, dari ruang pilot terdengar perintah. Mereka sudah hampir sampai di titik pendaratan. Zhou Yi langsung memimpin seruan dengan tegas, mengajak timnya untuk bersiap. Dan semuanya menjawab penuh semangat. Begitu pesawat mendarat, kendaraan tempur langsung melesat keluar dari kargo. Di dalam mobil baja itu, Zhou Yi terlihat hening, sampai akhirnya Zhongze memecah kesunyian. Dengan suara pelan tapi tegas, dia bilang kalau ayahnya dulu hanya punya satu penyesalan, tidak bisa menyelamatkan kakaknya sendiri. Dan kini, Zhou Yi sudah 2 kali menyelamatkan keluarga mereka. Dia bilang, keluarga Zong akan selalu ingat hal itu. Zhou Yi cuma menjawab datar. Dia tahu rasanya putus asa, menunggu pertolongan yang belum tentu datang. Karena itu, selama masih bisa bertindak, dia akan bergerak, mengikuti suara hati. Saat mobil tempur mereka melesat melewati dataran yang dipenuhi tulang monster, Zhou Yi sempat bercanda, nyuruh Zhongze untuk nggak terus-terusan manggil dia penyelamat kayak orang tua. Umur mereka nggak jauh beda, cukup panggil Kak aja biar nggak salah paham. Akhirnya mereka sampai di Institut nomor 12. Tempat itu sekarang sudah hancur porak-poranda. Api menyala di berbagai sisi, bangunan runtuh tapi beberapa bagian masih berdiri. Zhou Yi dan tim langsung turun dari mobil dan mulai menyisir reruntuhan. Zhou Yi khawatir mereka datang terlambat. Serangan monster di sini terlihat sama brutalnya dengan yang terjadi di kota Minghai. Tiba-tiba, dari balik puing-puing, terdengar jeritan lemah. Sebuah tangan muncul dari antara reruntuhan, berbalut sarung tangan putih dan berlumuran darah. Tanpa ragu,
Zhou Yi dan Zhongze langsung berlari ke sana. Ternyata ada seorang pria, tubuhnya setengah tertimpa puing, wajahnya penuh darah, suaranya gemetar minta tolong. Zhongze langsung berlutut untuk membantu, tapi Zhou Yi merasakan ada yang janggal. Dan benar saja, di balik tangan si pria terluka, muncul semburan air berbentuk tombak yang menyergap ke arah mereka. Monster cair itu langsung muncul, mengikat tubuh Zhongze dengan lengannya yang terdiri dari air korosif. Zhongze yang terkejut hanya bisa membatin. Ternyata, ini jebakan. Monster itu memang sengaja bersembunyi, menunggu mereka mendekat. Ternyata, tubuh pria yang sebelumnya mereka coba selamatkan sudah hancur separuh, dilahap oleh monster air itu. Sementara itu, Zhongze masih terjebak dalam cengkeraman monster cair tersebut. Pria malang itu hanya bisa bergumam lirih, meminta diakhiri penderitaannya. Zhongze mulai menyadari kalau monster itu bukan cuma terbuat dari air biasa. Di balik bentuk cairnya, ada zat korosif yang perlahan mengikis armor besinya. Ini bukan korban, tapi umpan yang sengaja dibiarkan hidup untuk menjebak siapapun yang datang. Melihat bahaya itu, Zhou Yi langsung melompat dan menebas tangan air yang menggenggam Zhongze. Tapi usaha itu sia-sia. Lengan monster langsung menyatu kembali seolah tak pernah terluka, dan terus menggenggam dengan kekuatan yang sama. Zhou Yi buru-buru mengaktifkan kemampuan pengamatannya, sebuah kekuatan yang diberikan oleh Dewa Kecoak. Hasilnya menunjukkan identitas monster itu, Goliath Care, masa kanak-kanak. Namun informasi yang didapat nggak banyak membantu. Satu hal yang pasti, tubuhnya sepenuhnya terdiri dari cairan, dan memotongnya nggak akan memberi dampak apa-apa. Zhou Yi pun memberitahu Zhongze, satu-satunya cara untuk mengalahkan monster ini adalah menghancurkan kristal intinya yang tersembunyi di dekat bahunya. Tapi masalahnya, dari posisi Zhongze, dia nggak bisa melihat kristal itu. Dengan cepat, Zhongze ambil keputusan lain. Dia mengumpulkan energi di tangan kirinya, lalu mengayunkan tinjunya ke tubuh monster dan membekukannya dalam satu pukulan es yang kuat. Es itu menyebar dengan cepat, membungkus seluruh tubuh monster, termasuk kristal intinya. Dan dalam sekejap, Goliath Care itu hancur. Begitu terlepas, Zhongze langsung menatap tubuh pria yang tadi nyaris dia selamatkan. Masih belum lama mereka duduk bersama di rapat tim, dan sekarang, orang itu sudah nggak bernyawa. Dunia pasca kiamat benar-benar kejam. Zhou Yi dari belakang hanya diam, dingin. Dia bilang, waktu dulu tinggal di markas, tim pencari makanan hampir selalu kembali dengan jumlah anggota yang berkurang. Ini sudah jadi kenyataan hidup mereka sekarang. Lu Yao datang memberi laporan. Mereka sudah memanggil lewat semua frekuensi, tapi nggak ada respons. Sepertinya, nggak ada lagi yang selamat di permukaan. Namun Zhongze belum menyerah. Dia berteriak kalau bagian utama dari laboratorium ini dibangun di bawah tanah, dan sistem pertahanannya cukup kuat untuk bertahan dari serangan monster. Kakaknya dan orang-orang lain pasti masih hidup, terjebak di dalam sana. Belum sempat mereka ambil langkah selanjutnya, tiba-tiba ledakan besar menghantam dari kejauhan, menghancurkan sisa-sisa air biru dari Goliath yang sebelumnya. Dan dari balik kehancuran itu, muncul lebih banyak monster. Bukan satu, tapi beberapa Goliath cair sekaligus, dengan ukuran dan aura yang lebih menyeramkan. Meskipun emosinya kacau, Zhongze tidak tinggal diam. Dia langsung menyerbu mereka, mencoba ulang strategi yang tadi berhasil, membekukan musuh dengan pukulan cepat penuh energi. Tapi kali ini, nggak semudah sebelumnya. Zat korosif dari monster itu mulai melelehkan pelindung tangannya. Monster-monster itu makin ganas, langsung menyerang ke arah Lu Yao dan dua anggota lainnya. Lu Yao berusaha menahan mereka dengan sihir petir, tapi nggak mempan. Serangannya tembus begitu saja, tanpa efek. Saat situasi makin gawat, tiba-tiba tangan merah memanjang muncul, melilit Lu Yao dan dua lainnya, lalu menarik mereka menjauh dari bahaya. Itu Zhou Yi, yang masuk ke mode bertarungnya. Dia menarik rekan-rekannya keluar dari ancaman dalam sekejap. Di sisi lain, Zhongze mulai goyah. Dikelilingi oleh Goliath yang semakin banyak, dia mulai kehilangan semangat. Tatapannya kosong, tubuhnya gemetar, dan air mata jatuh tanpa bisa dia tahan. Dia hanya bisa bergumam pelan, memanggil nama kakaknya. Lalu, suara dari kejauhan muncul. Panggilan yang penuh emosi terdengar dari alat komunikasinya, sebuah suara yang dia kenal sangat baik, suara kakaknya. Mendengar itu, Zhongze langsung berdiri, seolah mendapatkan kembali nyawanya. Tatapan kosongnya berubah jadi harapan.
Dia tersenyum untuk pertama kalinya sejak datang ke tempat ini. Kakaknya masih hidup. Di tengah suasana genting yang mencekam, Zhongze menatap layar ponselnya dengan mata berkaca-kaca. Suara itu, suara kakaknya, masih hidup. Namanya adalah Zhongyi, dan dia bisa melihat semua yang terjadi lewat sistem kamera pengawasan dari dalam bunker bawah tanah. Tanpa basa-basi, Zhongyi langsung memandu adiknya dan tim untuk kabur dari kejaran para Goliath. Mereka harus segera keluar dari kepungan monster. Zhongze langsung memimpin, berteriak agar semuanya mengikuti dirinya, dan mereka pun mulai berlari di tengah lorong reruntuhan. Di belakang mereka, Goliath air terus mengejar. Melalui komunikasi di ponsel, Zhongyi memberi arahan taktis, belok kanan, lalu kiri, dan lompat di titik tertentu. Setiap langkah adalah hidup dan mati. Akhirnya, mereka sampai di sebuah ruang rahasia. Pintu logam besar yang setengah terbuka, langsung mereka dorong penuh tenaga. Saat semuanya berhasil masuk, pintu ditutup rapat, dan para monster hanya bisa menghantamnya dari luar tanpa hasil. Dengan napas terengah-engah, suasana mulai sedikit tenang. Televisi besar di ruangan itu menyala otomatis, menampilkan wajah Zhongyi yang tersenyum penuh rasa lega. Zhongze langsung berseru bahagia, bersyukur kakaknya selamat. Zhongyi, dengan nada bangga, mengumumkan bahwa ia berhasil menciptakan sebuah terobosan, kristal yang bisa tumbuh mengikuti kekuatan penggunanya. Ini adalah hasil eksperimen besar mereka. Tapi sebelum kebahagiaan itu meluas, Zhongyi menyela, meminta penjelasan secara menyeluruh tentang situasi saat ini. Zhongyi pun mulai menceritakan semuanya. Saat invasi Abyss terjadi, mereka belum sempat evakuasi. Monster-monster datang dari jurang tanpa aba-aba, menyerbu langsung ke laboratorium bawah tanah, seolah tertarik oleh sesuatu. Zhongyi menunjukkan salah satu Goliath Air yang masih mereka kurung untuk penelitian. Dia menduga bahwa monster-monster itu sebenarnya dipanggil oleh entitas yang lebih besar. Lu Yao langsung kaget mengetahui bahwa tempat ini ternyata memang digunakan untuk meneliti monster hidup. Zhongyi menjelaskan bahwa para awakener di luar sana butuh kristal monster yang kuat untuk meningkatkan kemampuan mereka. Tapi jika kekuatan seseorang melampaui kualitas kristal, maka energi dari kristal itu malah tidak akan terpakai maksimal. Karena itu, mereka mengembangkan kristal yang bisa tumbuh bersama penggunanya, meniru proses evolusi alami para Goliath cair yang terus saling memakan untuk menjadi lebih kuat. Zhongze jelas terlihat bangga, tapi Zhongyi tidak terhanyut. Dia langsung memotong pembicaraan, mengatakan bahwa mereka masih belum tahu bagaimana caranya mengevakuasi para peneliti yang terjebak di bawah tanah. Apakah ada jalan keluar? Zhongyi menjawab tegas, tidak usah pikirkan mereka, tempat ini sudah terlalu kacau dan tidak bisa diselamatkan. Sebagai gantinya, dia meminta mereka membawa semua data dan hasil riset. Menurutnya, penemuan kristal yang bisa tumbuh jauh lebih berharga daripada nyawa orang-orang di dalam. Zhongze yang mendengar itu langsung syok. Dia menolak mentah-mentah gagasan membiarkan kakaknya mati demi penelitian. Tapi Zhongyi tetap keras. Dia yakin bahwa pengorbanan mereka akan menyelamatkan lebih banyak nyawa ke depannya. Namun Zhongyi dengan sorot mata yang tegas menyela semuanya. Dia bilang dia tidak akan menerima rencana konyol seperti itu. Jika tidak ada solusi, dia akan menerobos masuk sendiri untuk mengevakuasi mereka. Zhongyi akhirnya menunduk dan mengalah. Dia mengungkapkan bahwa sebenarnya masih ada satu jalur evakuasi, rel bawah tanah yang biasanya digunakan untuk transportasi barang. Jalur itu masih tertutup dan sejauh ini belum dihancurkan monster. Tapi masalahnya, pasokan listrik ke sistem sudah terputus dan pusat kontrolnya di permukaan. Zhongyi menunjukkan letak pusat listrik itu melalui kamera dan juga sebuah gerbang kuning besar yang menjadi pintu keluar menuju kota Minghai. Masalahnya, membuka gerbang itu akan menimbulkan suara besar dan otomatis menarik semua monster di luar ke arah sana. Orang yang bertugas membukanya bisa saja tidak kembali. Zhongyi mengingatkan kalau itu terlalu berbahaya, tapi Zhongyi sudah tidak ragu. Dia mengepalkan tangannya dan memutuskan rencana. Mereka akan bergerak bersamaan. Zhongze dan yang lain bertugas memulihkan listrik. Sedangkan soal membuka gerbang, itu tanggung jawab Zhongyi sendiri. Dengan tekad penuh, dia memastikan semuanya siap bertindak demi menyelamatkan mereka yang masih hidup. Di pusat pembangkit listrik Institut Nomor 12, dua anggota tim Zhongyi melongo melihat ruangan penuh komponen elektronik super kompleks. Mereka bahkan gak ngerti apa yang mereka lihat. Tapi Zhongze tetap tenang.
Dia langsung mengambil alih kontrol sistem dengan cara menyambungkan kabel dari lengannya ke panel kontrol dan mulai masuk ke sistem. Zhongze memberi instruksi ke tim, jika nanti lampu indikator menyala, tinggal tekan tombol yang dia tunjukkan. Setelah koneksi stabil, dia memakai earphone dan melaporkan bahwa sistem sudah berhasil diakses. Kini, hitungan dimulai. Dalam 600 detik atau 10 menit, semua sistem akan hidup kembali. Di tempat lain, Zhou Yi dan Lu Yao sedang berlari menyusuri lorong menuju gerbang utama yang harus mereka buka. Begitu melihat gerbang kuning besar itu di depan mata, Zhou Yi langsung memberi kabar. Mereka sudah di posisi, tinggal menunggu aliran listrik aktif. Zhongze dari ruang kontrol mengingatkan lagi, setelah listrik aktif, hanya ada 30 detik untuk membuka gerbang sepenuhnya. Kalau lewat dari itu, kereta evakuasi yang sedang menuju ke atas tidak akan sempat lewat. Semuanya harus bergerak cepat, tanpa ruang untuk kesalahan. Sementara itu, di ruang bawah tanah, tempat para peneliti bersembunyi, suasana penuh kesibukan. Mereka sedang buru-buru mengemas dokumen, data, dan hasil eksperimen yang harus dibawa kabur. Zhong Yi memastikan agar video eksperimen terakhir juga disalin. Semua data itu terlalu penting untuk ditinggalkan. Laporan masuk bahwa semua korban sudah dipindahkan ke dalam kereta. Zhong Yi langsung menginstruksikan timnya untuk naik. Tak ada waktu lagi. Barang yang belum sempat dibawa harus ditinggal. Satu persatu peneliti masuk ke kereta. Sementara Zhong Yi masih di luar memastikan semuanya sudah aman naik. Zhongze kembali memberi aba-aba. Waktu tinggal 10 detik. Zhou Yi dan tim sudah siap di posisi mereka. Zhong Yi juga memastikan kereta sudah siap bergerak. Saat hitungan mundur sampai di angka 1, sistem dinyalakan. Sekejap, seluruh sistem bawah tanah hidup kembali. Lampu menyala, kereta aktif, dan Zhong Yi akhirnya bisa bernapas lega. Stasiun bawah tanah telah aktif. Namun kebahagiaan itu cuma bertahan sebentar. Seorang peneliti yang melihat keluar dari jendela kereta langsung panik. Di kejauhan, gerombolan Goliath Care dewasa berlari cepat ke arah mereka. Zhong Yi langsung memberi perintah agar semua orang bersiap dan berpegangan. Kereta pun melesat pergi secepat mungkin, sementara para Goliath mengejar dari belakang dengan kecepatan mengerikan. Bahkan, beberapa dari mereka berhasil menyusup masuk ke gerbong belakang. Kepanikan pun melanda. Para peneliti berteriak, meminta kereta dipercepat. Tapi Zhong Yi menjawab dengan nada frustrasi, tenaga kereta sudah maksimal, tak bisa lebih cepat lagi. Dari belakang, para Goliath membentuk tubuh besar menjulang, membuat kereta terlihat sekecil mainan di hadapan mereka. Namun tiba-tiba, ledakan keras mengguncang barisan Goliath. Dari atas, puluhan meriam otomatis menembaki mereka tanpa henti. Ternyata, seluruh sistem persenjataan pertahanan telah aktif, dan sosok yang mengendalikannya adalah Zhongze. Dengan tenang, Zhongze berdiri di dekat panel kendali meriam, mengatur semua tembakan dari posisi atas. Para peneliti yang melihat itu langsung bersorak lega, mereka merasa aman. Untuk sementara. Tapi lagi-lagi, ketenangan itu tak berlangsung lama. Alarm di ruang kendali kereta tiba-tiba berbunyi. Sistem mendeteksi bahwa sinyal pembukaan gerbang belum terkonfirmasi. Zhong Yi langsung panik. Jika gerbang tidak terbuka tepat waktu, semua usaha mereka akan sia-sia. Di sisi lain, Zhou Yi juga menghadapi masalah besar. Gerbang yang seharusnya terbuka penuh malah macet di tengah, hanya terbuka sedikit. Dia tahu betul, jika tidak segera dibuka sekarang juga, seluruh rencana penyelamatan ini akan gagal total.